Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salam serta salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam Masjid Quba yang dirahmati Allah, Ketua Tamir Masjid Quba dan beserta seluruh jamaah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa, kemudian menyampaikan beberapa hal yang sekaligus menjadi nasihat untuk saya pribadi dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mendengarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampaikan kaitannya dengan doa. Maka ada 3 golongan yang insya Allah tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang insya Allah tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil insya Allah ketika dia berdoa mustajab doa. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang tidak tertolak doanya adalah orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa ketika berdoa insya Allah mustajab doanya sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di golongan yang ketiga adalah siapa? Orang yang ketika berdoa, doanya mustajab dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang terzalim. Jadi 3 golongan ini. Yang pertama golongan pemimpin yang adil, ketika berdoa doanya mustajab. Kemudian doa orang-orang yang puasa insya Allah mustajab. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang teraniaya atau terzalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima doa kita. Ustaz, selama ini saya berdoa pada Allah. Jadi ada beberapa tipologi manusia ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tipologi yang pertama adalah ketika dia berdoa, apa yang dia ucapkan, doa yang dia ucapkan, tapi hatinya tidak mengakui dan keyakinan dia tidak yakin kalau doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu adab ketika kita berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udullah", bermohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin bahwa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya doa kita diterima, yakin apa yang kita doakan kepada Allah. Maka supaya kita yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang mudah. Inna dina yusra, sesungguhnya agama ini sangat mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Dan Allah memberikan kelonggaran, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Ketika kita berdoa supaya doa kita ini kita yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakanlah berdoa, tidak harus dengan bahasa Arab. Tidak harus dengan bahasa Arab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Supaya kita tahu apa yang kita munajah kepada Allah, maka berdoalah. Saudaraku yang Bugis, silakan berdoa dengan bahasa Bugis. Saudaraku yang Jawa, silakan berdoa dengan bahasa Jawa. Ya. Kami yang Papua, silakan berdoa dengan bahasa Papua. Yang orang Sebiar, silakan berdoa dengan bahasa Sebiar. Dan Allah memperbolehkan, kecuali kalau dalam sholat jangan pakai bahasa daerah. Ya, kalau dalam sholat jangan pakai bahasa daerah berdoa, tapi berdoalah dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ketika selesai sholat, supaya kita yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah, maka berdoalah. Kalau bahasa Arabnya kita baca kemudian kita belum tahu artinya, berdoalah dengan bahasa kita sendiri. Berdoalah dengan bahasa, dan itu Allah Maha tahu apa yang, supaya kita yakin apa yang kita minta, kita paham dengan apa yang kita minta kepada Allah, dan insya Allah tetap kita yakin karena kita pakai bahasa kita. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Jadi ini kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Kecuali nanti dalam sholat. Kalau dalam sholat memang ada tuntunan sendiri yang tidak boleh kita memakai bahasa selain yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya terpenuhi
salah satu adab doa adalah kita yakin dengan apa yang kita minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dan kita tahu bahwa apa yang kita minta, kita tahu artinya, kita tahu maknanya, dan yakin bahwa Allah akan terima. Itu bagian daripada adab ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena penting ini doa. Ketika kita punya problem, tapi ketika kita berdoa hanya menggunakan, kemarin saya katakan, setelah kita minum air seteguk, basah tenggorokan kita, kemudian kita bermunajat pada Allah 1-2 menit, kalau Allah kabulkan doa kita 1-2 menit itu, Allah kabulkan doa munajat kita, maka akan terselesaikan sebuah persoalan yang selama ini kita hadapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini, mari saya katakan bahwa doa ini bisa merubah takdir, dan doa juga bisa membelah laut yang hari mungkin menurut kita tidak bisa terjadi, tapi kalau Allah kabulkan doa, Allah akan membelah laut, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian doa ini ketika kita berdoa pada Allah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, tapi ketika Allah ijabah doa, maka insya Allah menjadi mungkin. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi ja'alni. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia doakan? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan keturunannya. Tapi ingat, Nabi Zakaria ini orang yang secara medis tidak mungkin punya anak. Karena kenapa? Istrinya mandul, Nabi Zakaria sudah lanjut usia, dan secara medis dia bukan lagi usia produktif untuk punya anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi coba lihat, karena kekuatan doa Allah Subhanahu, ketika Nabi Zakaria berdoa dan mohon kepada Allah supaya Allah anugerahkan anak keturunan, Allah berikan anak keturunan di luar dugaan. Sampai-sampai Nabi Zakaria pun tidak yakin bahwa kalau nanti dia punya anak. Dalam surah Al-Imran ketika kita baca di ayat yang 38-39, Allah jelaskan tentang kejadian ini. Allah cerita tentang Nabi Zakaria ketika berdoa, kemudian Allah kabulkan doanya, Nabi Zakaria hilang. Qala rabbi anna yakunu li waladu. Sampai-sampai Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, wahai Rabb, ya Allah, apakah saya akan punya anak? Sementara saya ini sudah lanjut usia, saya tidak mungkin lagi menjadi usia produktif untuk punya anak. Kemudian istriku ini seorang mandul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika, demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena berkat daripada doa Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian siapa lagi? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran Allah sebutkan siapa? Siti Maryam. Kisah ini disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam. Ketika Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di luar dugaan, tidak punya suami, Allah tanamkan dan Allah tiupkan ruh ke dalam rahim seorang perempuan yang bernama Siti Maryam, dan lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, sampai-sampai Siti Maryam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi ja'alni, wahai Rabbku, apakah qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Sampai-sampai Siti Maryam bertanya kepada Allah, wahai Rabb, apakah saya punya anak sementara walam yamsasni bashar, saya tidak pernah sedikit pun laki-laki atau satu orang laki-laki pun pernah menyentuh saya. Apakah saya punya anak? Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah akan terjadi ketika Allah berkehendak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi catatan di sini yang kita lihat bahwa menjadi rumus itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu peristiwa dan menyebutkan juga nama di dalamnya, terutama dalam Al-Quran, maka peristiwa itu tidak akan terulang di masa yang akan datang dan dengan tokoh yang berbeda. Salah satunya adalah Siti Maryam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Siti Maryam beserta bapaknya. Wa Maryam ibnatu Imran, dan Siti Maryam binti Imran disebutkan namanya dan bapaknya. Maka kisah Maryam ini tidak akan pernah terjadi kepada siapapun nantinya. Dia tidak akan terjadi baik dahulu, kemudian sekarang dan akan datang. Yang sampai hari ini masih banyak yang mengaku Siti Maryam, tidak ada lagi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Karena Allah sebutkan Siti Maryam dengan nama bapaknya. Maka para mufassirin menafsirkan bahwa kisah ini tidak akan pernah lagi terulang. Kalau ada yang mengaku-mengaku, tunggu saja di dunia kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti Allah sebutkan seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anna rajul, doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wudunya batal, Nabi menyebutkan bahwa anna rajul kana yatawadda. Kalau disebutkan anna rajul, disebutkan namanya rajul, laki-laki, tidak disebutkan namanya, berarti peristiwa tergesa-gesa dalam wudu tidak sempurna itu akan terulang, bukan saja di masa Nabi, tapi akan terulang di masa yang akan datang dengan tokoh yang berbeda. Sama dengan hadis Nabi SAW dalam Imam Bukhari meriwayatkan, yang dalam Sahih Bukhari tentang musikus sholat, orang yang terburu-buru dalam sholat. Nabi menyebutkan anar rajula, jadi menyebutkan nama rajul, laki-laki, tidak disebutkan namanya. Berarti peristiwa orang terburu-buru dalam sholat itu akan terulang di masa yang akan datang dengan tokoh yang berbeda. Tapi kalau disebutkan namanya beserta orang tuanya seperti Siti Maryam, maka insya Allah peristiwa itu tidak akan terulang di masa yang akan datang dengan tokoh yang berbeda. Allahu a'lam bishawab. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan puasa. Mudah-mudahan Allah ijabah seluruh munajat dan doa-doa kita. Aku oleh hadza astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.